Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keberangkatan calon jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Tamrin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, pagi yang cerah. Pagi yang cerah. Semoga kita siap dengan kecerahan yang baik. Alhamdulillah. Pak, kalau kita berbicara kan sekarang ini kan hampir berdekatan nih Pak. Mungkin jarak seminggu lagi ya Pak ya? Iya, Kalau iya. tidak salah. Tanggal 11 nanti kan. Tanggal 11 untuk keberangkatan kloter 1 dari Banjarmasin, begitu ya? Untuk kloter pertama perdana ini masuk tanggal 11 Mei. Oh, 11 Ya. Mei itu masuk ke asrama. Masuk ke asrama haji. Dan ini sesuai dengan hasil rapat bidang PHU dan Kemenak Kabupaten Kota Kalimantan Selatan yang mendapatkan giliran perdana itu Kabupaten Banjar, Martapura. Oh, jadi yang akan berangkat pertama itu dari Kabupaten Banjar. Ya, kloter pertama. Ya. Nah, berapa itu jumlahnya Pak? 325. 325. Nanti tanggal 11 itu akan masuk asrama haji. Ya. Nanti pas tanggal 12 akan berangkat Insya Allah. Jadi tanggal 12 itu kalau tidak keliru insya Allah ya jam 9.30 itu sudah take up gitu. Dan insya Allah Paman Birin selaku Gubernur Kalsel melepas yang perdana ini. Jadi insya Allah jadi kita semua yang perdana itu memang gubernur. Ya gubernur gitu. Jadi habis itu nggak ada lagi prosesi acara. Karena sesuai arahan dengan arahan Gusmen, Menteri Agama RI Gus Yakut, tidak ada acara seremonial yang menjadikan jamaah ini terlalu berat menghadapi, kemudian juga terlalu banyak seremonial, dan yang selanjutnya juga kita ramah lansia. Sehingga posisi lansia yang hadir di sana menjadi tetap segar, kemudian menjadi prioritas kita untuk dilayani begitu. Nah, ramah lansia itu gimana Pak? Jadi ramah lansia ini adalah mereka orang-orang yang pertama usia lanjut ya. Jadi usia lanjut itu rata-rata di atas usia 60 tahun, ada yang berusia 70, ada yang berusia sampai 80 sampai 90. Ini namanya lansia kan. Kemudian juga di sana juga ada yang sakit juga. Kan yang jelas yang usia begitu kan rentan gitu. Betul. Maka ini Pak Menteri mengkhususkan untuk melayani ramah lansia dengan tagline-nya Haji tahun 2024 1445 Hijriah ini. Berarti tahun kemarin juga ramah lansia. Berarti masih sama. Masih sama Pak. Karena memang ini kenapa ya jamaah ini menjadi skala prioritas Menteri Agama, karena ini memang didorong begitu untuk dilayani dan kemudian menjadi prioritas pelayanan kita. Baik dari manasik haji dari kantor KUA, kemudian di kabupaten, kemudian perjalanannya. Nah ini yang tertarik Mas. Ini dari kabupaten kota kita mendapatkan dukungan dari para bupati dan wali kota khusus untuk yang lansia mendapatkan mobil khusus. Baik itu bus, minibus maupun mobil khusus gitu. Di mananya Pak? Ya dari kabupatennya. Oh, dari kabupatennya. Oh, jadi pas mau masuk ke asrama hajinya, begitu. Jadi kita prioritas mereka itu. Jadi tanpa antri, tanpa menunggu, mereka langsung di tempat ruangan khusus. Kan kalau biasa kan jamaah itu antri dari 325 orang ini kan ngumpul di situ. Nah, bagi yang lansia enggak. Kita sudah punya. Oh, jadi ada tempat khusus. Iya. Oke. Alhamdulillah, dan ini terkoneksi atas dukungan para Kemenak, kemudian kepala bidang PHU dan para ketua tim dan OPT asrama haji yang sudah siap gitu. Sudah berapa lama berjalan tuh Pak? Udah dari tahun 2023 kan. Oh, dari tahun kemarin. Iya, itu. Karena ada tagline ramah lansia itu. Lansia. Dan tapi tahun ini kan lebih dikoneksitaskan, kita mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah kabupaten kota, tambahannya, kemudian dari kantor kesehatan pelabuhan, kemudian dari tim dinas kesehatan provinsi, kemudian juga mendapatkan dukungan dari baik dari pihak imigrasi, bea cukai dan lain. Mereka adalah konektivitasnya sampai segitunya Pak ya? Sampai naik pesawat Pak.
Oke. naik pesawat, dan termasuk juga seatnya yang ada di pesawat itu juga menjadi priority bagi mereka, dan pramugari udah tahu itu. Atau Berarti pramugaranya. di seat terdepan dong kalau Iya, begitu. iya, udah kita. Itu nantinya ada iri-irian nggak Pak dengan jemaah yang non lansia begitu? Memang sudah kita sampaikan dari manasik haji di kecamatan, manasik haji di kabupaten, bahwa orang-orang yang lansia ini menjadi prioritas kita. Oke, Dan mereka udahlah, apalagi orang Banjar kan menghormati dengan orang tua kan, apalagi pindah gegaringan sini sakit-sakit gitu, mudah-mudahan sehat gitu. Iya. Tapi dari sekian banyak, ada berapa ratus calon jemaah haji? Ada berapa ribu calon jemaah haji dari Kalimantan Selatan? Dari Kalsel ya, itu sebagaimana data kita 2024 ini yang sudah terkonek itu 4.071 jamaah haji Kalimantan Selatan. Kemudian ditambah jamaah haji Kalimantan Tengah itu 1.688. Sehingga total embarkasi Banjarmasin yang diberangkatkan 5.759. 5.759 terbagi dalam berapa kloter? 19 kloter. 19 kloter. Kelompok terbang. Kelompok terbang. Ya. Berarti satu kloter itu ada petugasnya. Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah haji, ada tim kesehatan terdiri dari dokter dan 2 perawat. Kemudian ditambah dengan petugas haji daerah. Itu menempel semua pada saat di Mekah juga seperti itu. Dalam satu kloter sampai mereka ke pemondokan, maksudnya ke hotel, itu nempel semua yang petugas-petugas ini. Dan ini menjadi pelayanan bagian dari kloter itu, mereka itu. Berarti tim itu juga melekat juga nanti di Tanah Suci Sampai begitu. sampai selesai. Sampai selesai haji. Sampai Ar-Musna ya, Arafah, Mina, Muzdalifah, yang memang puncak haji itu posisi mereka selalu dalam satu kloter itu. Dalam satu kloter ada rombongan. Dalam rombongan ada regu. Jadi dalam kloter ada rombongan, dalam rombongan ada regu. Itu berarti ada pemimpin masing-masing dong kalau begitu. Oh, ada satuannya. Jadi dalam satu regu ada satu ketua. Dalam satu rombongan ada ketua rombongan. Sehingga secara hierarki ketua kloter bisa meminis gitu. Kemudian menyampaikan sesuatu yang diperlukan atau ada hal-hal yang diikutin. Kan prosesi tentang persiapan mengambil miqat, kemudian mengambil umroh, kemudian pada saat Arafah, Mina, Muzdalifah dan lainnya, mereka dalam satu kloter ini memang sudah ada manajemennya begitu. Jadi terkoordinasi dengan baik begitu. Oh iya. Insya Allah begitu. Nah, nanti dimulai tanggal 11 udah mulai masuk kloter pertama. Betul. Kemudian nanti diberangkatkan di tanggal 12-nya. Setelah itu langsung kita tahan dulu Pak setelah itu. Okay. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, terima kasih masih di Safa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Muhammad Tamrin. Pak, kalau tadi dikatakan bahwa dalam satu kloter kemudian ada rombongan, ada grup ya? Ada regu gitu. Ada regu ya seperti itu, dan kemudian itu bisa dikoordinir oleh satu disebutnya pimpinan kloter. Nah, itu mulai dari asrama haji kemudian sampai pemberangkatan dan sampai di Tanah Suci begitu. Betul. Jadi di asrama haji itu kita menerima kan per kloter kan. Jadi dari kloter 1 sampai kloter seterusnya sampai 19 terakhir, mereka yang tergabung dalam
satu kloter yang rata-rata jumlahnya 325. 325 calon jemaah haji. Calon jemaah haji setiap per kloter. Di sana kan ada ketua kloternya, kemudian ada pembimbing ibadah hajinya, kemudian ada tim kesehatan terdiri dari dokter dan perawat, dan yang selanjutnya ada PHD, petugas haji daerah yang dipercaya oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur maupun bupati yang diperbantukan di kloter itu. Tugas-tugas mereka di sana itu untuk apa aja? Jadi yang jelas untuk ketua kloter kan memimpin kloter yang berjumlah 325 orang ini. Jadi beliau yang bertanggung jawab di sana. Dan didukung oleh pembimbing ibadah haji, dan di sana kan dibantu lagi oleh ketua-ketua rombongan. Kemudian ketua-ketua regu, sehingga secara hierarki kalau ada nanti arahan pelaksanaan pengambilan miqat, nah ini kan betul. Termasuk juga nanti pada saat kita ke masjid kan untuk yang perdana ini Pak, kita langsung ke Madinah nanti. Di Madinah kan akan melaksanakan prosesi arba'in. Nah, jadi sana melaksanakan sholat 40 waktu berjamaah begitu. 40 kali berjamaah. Nah, jadi sehingga terpenuhi. Seandainya pun tidak terpenuhi nggak apa-apa, tapi yang jelas posisi dari petugas yang ada ini sudah menjadwalkan, kemudian mengarahkan kepada masing-masing rombongan untuk mengawal regu-regunya. Supaya mereka di sana tidak berpencar juga ya Pak. Kalau misalkan berpencar agak susah kan seperti Insya itu. Allah kalau untuk saya laporkan kepada masyarakat Kalsel yang lain juga, bahwa untuk di Madinah rata-rata antara jarak Masjid Nabawi kemudian dengan hotel atau akomodasi itu kurang lebih paling jauh itu 600 Pak, 600 meter. Jadi rata-rata kita, karena kan sistemnya juga kan gantian kan. Ini gelombang pertama, nanti baru gelombang kedua begitu. Jadi kita mudah-mudahan untuk yang gelombang pertama ini kloternya juga kan bersambung begitu. Betul. Termasuk juga dari embarkasi provinsi lain. Nah, ini menyambung juga begitu. Ada ciri khusus nggak Pak untuk dari embarkasi Banjarmasin? Ada cirinya apa? Kemudian kan ini kan satu dunia nih Pak. Iya, benar. Atau misalkan kalau misalnya kita ngambil skupnya lah, yang kecilnya itu Indonesia seperti itu. Ada cirinya nggak Pak? Kalau ini adalah kloternya embarkasi Banjarmasin misalkan seperti itu. Saya melihat ada kearifan lokal ya untuk masyarakat di Indonesia ini, dan termasuk untuk orang Banua Banjar ya, Kalimantan Selatan ini, mereka itu menandai dengan kain sasirangan. Jadi dijadikan sal, dijadikan surban. Jadi surbannya mungkin ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna. Tapi itu diperbolehkan di Saudi? Boleh. Oh, diboleh. Karena kan tidak mengganggu begitu. Kan diletakkan dalam posisi di badan, ataupun ini kan kode gitu. Betul. Nah, jadi identitas rombongan pertama dengan warna sasirangan begini. Jadi memang orang-orang ini tanpa dikomando gitu sudah menginisiasi gitu. Sudah tahu kalau ini teman kita, ini saudara kita gitu ya, dalam satu daerah begitu. Oke. Yang saya pengalaman ya dari pelayanan kita selaku panitia keberangkatan dan pemulangan, saya melihat kearifan lokal masyarakat Kalsel itu memakai sal terbuat dari kain sasirangan atau dijadikan dia surban sasirangan. Itu identitasnya ya. Identitasnya Seperti itu. Itu dari mulai tanggal 12 itu kloter pertama sampai tanggal berapa Pak untuk pemberangkatan dari Banjarmasin atau dari Kalimantan Selatan itu? Nah, ini kalau kita melihat jadwal yang ada di sini, terakhir ini 9 Juni. 9 Juni. Iya, ini terakhir kloter 19. Kloter terakhir berarti ya. Kloter terakhir itu. Ya mudah-mudahan lah ini berjalan dengan lancar, dan ada beberapa strategis yang kita maksimalkan, dan ini juga sesuai arahan Menteri Agama RI dan Dirjen PHU. Set dari pesawat itu kita usahakan tidak kosong. Jadi kan kosong itu karena gini, hasil rekomendasi dokter kan.
oh ini jamaah dari 325 ini ada 1 orang atau 2 orang yang sakit. Jadi ditunda keberangkatannya. Nanti di kloter terakhir itu sapu jagat namanya. Tapi Diberangkatkan semua. ini kita antisipasi. Iya. Pak Kabid PHU sertakan Kemenak udah nyiapkan 2 orang suami istri, kalau ada yang jamaah yang kosong maju. Iya. Ini masing-masing kabupaten kota kita udah nyiapkan gitu, terkoordinasi dan terkoneksi gitu. Calon jemaah haji cadangan seperti itu. Oh, Atau beda? dia memang jamaah yang siap, tapi dia siap maju. Karena untuk nutupin set yang kosong itu. Tapi rata-rata orang sini di embarkasi Banjarmasin itu, alhamdulillah lah. Kalau ada aja yang siap gitu, sehingga posisi kita set itu tidak sampai ada yang kosong gitu. Iya begitu. Ada yang sampai pernah ya saya nggak tahu di lain katanya informasinya sampai 6 dan 5. Kalau kita nggak, bisa paling 1, 2 udah tertutupin gitu. Ada yang namanya ngurusin orang banyak Pak. Kan ada yang sakit, ada yang masalah apa gitu kan. Tapi secara administratif Pak, untuk tadi 5.700 ya Pak ya? Iya. Seperti itu sudah masuk dalam daftar calon jemaah haji asal embarkasi Banjarmasin? Iya udah itu memang udah terkoneksi, dan saya laporkan kepada masyarakat dan jamaah kita dan seluruh masyarakat di Kalsel bahwa ini visanya udah 90% lebih sudah. Jadi sudah terkonek dengan Arab Saudi begitu. Jadi sebenarnya dulu ya kita ya paling udah baru 40% itu visanya. Malah mau berangkat baru visanya gitu. Wah itu. Iya enggak, tapi itu berangkat aja Pak. Berangkat aja. Iya. Tapi saya dan tim termasuk dari Kemenkumham Imigrasi juga ini agak repot juga kan. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah tahun ini luar biasa gitu. Sudah 90% lebih gitu. Visa kita udah siap gitu. Dari pemerintah Arab Saudi juga kan menambah jumlah kuota dari 20 ribu ya Pak ya, seperti itu ya. Oh iya. Kita tahan dulu Pak wajahnya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Ada ini. tambahan itu ya. Betul. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi kan ada 20.000 tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian di Kalimantan sendiri itu mendapatkan kuota berapa dari 20.000 itu? Alhamdulillah ya, dari kita mendapatkan kuota itu 253 jamaah. Jadi 235 jamaah yang dulu kalau kota haji kita itu 3.818 Kalsel ini. Sekarang menjadi 4.071 karena tambahan 253 yang dari 20.000 itu. Berarti penuh dong. Iya, alhamdulillah. Terpenuhi seperti terpenuhi, itu ya? Pak. Alhamdulillah terpenuhi kita. Jadi memang Kalsel ini saya sampaikan juga waiting list terpanjang di Indonesia. Berapa puluh tahun? Selama 38 tahun, Pak. Wah. Dari jumlah 140.000 yang sudah bayar. Wah. Lama banget, Pak. Ya, ini kan untuk per provinsi, Pak. Iya. Jadi kita termasuk yang panjang gitu. Yang paling panjang. Iya. Maka itu kita dapat. Itu kan reguler ya, Pak ya? Iya, reguler, Pak. Kita bicara yang khusus gitu. Itu yang tadi itu yang khususnya juga ada dari 5.000 sekian itu ada yang khususnya ini, juga. Domainnya langsung ke pusat gitu. Oh, itu ke pusat. Dan tapi kalau untuk travel haji khusus kan. Tapi kalau untuk regulernya ada di di Kemenak seperti kita, itu. Oh. Jadi ini kita juga terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang telah
mengalokasikan 253. Seandainya lebih dari itu, Pak, siap kita Kalimantan Selatan gitu. Oh, berarti animonya tinggi ya untuk berangkat haji itu Nah, ya? ini seperti saya itu? sampaikan untuk haji ini kan sudah ada dari 38 tahun ini. Dari estimasi yang ada itu 140.000 loh Kalsel ini. Yang sudah antri ini. Yang waiting list gitu ya, Pak? Jadi waiting listnya 38 tahun, tahunnya jumlah jamaahnya tuh 140.000. Jadi setiap tahun itu bergeser terus naik ke atas Wah, begitu luar seperti biasa, itu. Pak. Dan laporan ya di luar haji ini, umrah kita ini menurut data imigrasi itu 60.000 satu tahun. 60.000 Jamaah satu umrah tahun. kita ini. Jadi Kalsel ini ya Kompas TV rupanya lebih tahu kan bahwa Kalsel ini memang antriannya luar biasa begitu. Termasuk jamaah umrahnya begitu. Iya, seperti itu. Jadi beriringan tidak hanya umrah tapi haji juga. Kita jadi waiting list yang terpanjang di Indonesia begitu. Oke. Itu pernah apa istilahnya kan ada bimbingan untuk calon jemaah hajinya dan dan sebagainya lah ya seperti itu ya untuk pada saat nanti pemberangkatan kemudian pada saat nanti di asrama gitu seperti itu. Itu kesiapan dari panitianya sendiri bagaimana itu? Jadi kalau untuk manasik haji yang berangkat jamaah haji ini yang reguler itu 8 kali di kantor KUA. 8 kali itu gratis itu. Langsung dari kantor KUA masing-masing. Masing-masing KUA kecamatan. Oh iya, oke. Nah, itu. Kemudian 2 kali di kabupaten. Manasik berarti 10 kali. 10 kali. Nah, kemudian di asrama haji, di embarkasi itu pemantapan. Pemantapan termasuk juga pemantapan karo-karonya, maksudnya di situ rombongan-rombongannya dan regu-regunya. Sehingga di sana termasuk pembagian living cost, kemudian pembagian tentang paspor, pembagian tiketing dan lain-lain. Jadi kenapa jadi ada regu, ada rombongan? Iya. Terkoneksinya di sana ya. Termasuk juga mendapatkan nasi. Nasi apa tuh, Pak? Nah, apakah itu nasi kotak? Apa itu snack gitu. Jadi semuanya terkoneksi begitu, terprogram begitu. Termasuknya nanti di Saudi juga di Arafah Mina punya tempat begitu. Jadi kalau memang nggak terdaftar berat. Jadi kita ini memang jamaah reguler yang dikawal dari awal sampai dia pulang nanti. Sampai dia pulang kembali ya, seperti itu ya. Oke, dari yang pertama itu adalah Kabupaten Banjar, kemudian yang kloter kedua dan ketiga itu berurutan begitu. Ya, untuk kloter 2 Banjarmasin, Pak. Oke. Kemudian baru kloter 3, 4, 5, 6, 7 itu Kalimantan Tengah. Nah, jadi ngunci dia posisinya. Kalau dalam informasi ini Kalteng itu kloter 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu Kalsel semua. Sampai tadi yang terakhir, yang kloter terakhir ya, 19 itu ya, Pak. Betul. Oke, Pak. Kalau tadi kan daftar antrian sampai 38 tahun 38 ya, Pak ya? tahun Seperti itu. Tapi kan itu masih tetap dibuka aja, Pak ya, untuk masyarakat yang mau mendaftar sebagai calon waiting listnya seperti itu untuk jadi jemaah haji itu masih dibuka seperti itu. Masih. Dan itu kan hak mereka karena dan saya jawab aja ya. Yang namanya berangkat haji ini adalah panggilan Nabi Ibrahim ya. Ada orang yang sudah siap dananya, sudah siap berangkat, siap dari segala istitoahnya, tapi kita nggak tahu dalam perjalanan ada aja yang wafat di embarkasi atau yang di pesawat begitu. Jadi semuanya harus siap gitu, bahwa ini adalah kesempatan melaksanakan ibadah yang besar, fisik yang kuat, dan anggaran yang besar begitu. Jadi haji ini. Iya. Berarti kalau misalkan ya tadi 38 tahun untuk waiting listnya, berarti kan udah masuk ke dalam lansia dong kalau begitu. Iya, betul. Berarti kalau gitu berapa persentase dikira-kira aja, Pak, persentase lansia yang menjadi calon jemaah haji dari Kalimantan Selatan itu berapa? Jadi kita melihat bahwa posisi lansia ini sampai sekarang datanya itu kurang dari 10% ya, dari jamaah yang ada ini. Jadi nanti rata-rata diestimasikan dalam satu kloter itu
berkisar antara 20 dan 30. Ada yang berusia 60, 70 sampai 90 tahun. Ya kalau 100 nggak ada lah ini. Jadi data kita kemarin yang tertua itu 99 begitu, tahun 2023. Nanti kita update lagi datanya begitu. Maka ini Gus Men, Menteri Agama RI, Gus Yakut, tetap tagline-nya Haji Ramah Lansia. Sehingga posisi lansia ini menjadi skala prioritas pelayanan, skala prioritas pendampingan, skala prioritas juga baik antrian, skala prioritas mobilisasi, skala prioritas kesehatan pelayanan. Jadi mereka mau begitu, sudah kita kawal dari awal gitu. Oke, berarti tanggal 12 Mei nanti akan diberangkatkan kloter pertama dari embarkasi Banjarmasin. Seperti itu ya. Oke Pak, ada 30 detik hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada calon jemaah haji Pak, silakan. Pertama, berdoalah Bapak Ibu Duyupullah, Duyupur Rahman, calon-calon tamu-tamu Allah, berdoa kepada Allah bahwa ini adalah ibadah yang luar biasa, mendapatkan panggilan khusus dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, secara jasmaniah, secara fisik, tolong jaga kesehatan. Mulai sekarang latihan jalan kaki di pagi hari atau ba'da subuh, karena semua prosesi haji, baik itu Arafah, Mina dan puncak haji itu hampir rata-rata kita berjalan kaki kurang lebih dalam satu hari itu sekitar 11 km pulang pergi begitu. Begitu ya Pak? Terima kasih. Oke. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.